Masa darurat corona diperpanjang. Kita harus punya persediaan masker nih. Hai, kembali bersama dengan Dr. Jessica. Welcome back to my channel. Merebaknya wabah corona ini merupakan masa yang berat. Karena makin banyak orang yang terinfeksi, gimana pun juga kita butuh alat perlindungan diri minimal masker untuk menutupi mulut dan hidung kita. Karena virus corona kan menyerang saluran napas. Lagi pula, virus corona itu utamanya menular melalui droplet, yaitu percikan cairan tubuh yang sangat kecil. Misalnya, ketika orang bicara, dia akan menyemprotkan air liur yang tidak terlihat. Nah, percikan air liur itu namanya droplet. Di dalam droplet itu ada virusnya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang kan berhadap-hadapan, mudah sekali itu droplet untuk masuk ke mulut atau ke hidung kita. Makanya perlindungan utama kita dengan masker. Tapi tidak sedikit pula orang yang mencari kesempatan di tengah kesempitan. Mereka menjual berbagai masker dengan harga yang bisa dibilang fantastis. Padahal deskripsi barangnya pun tidak jelas. Makanya kita wajib tahu masker apa kira-kira yang berguna untuk melindungi kita dari virus corona itu. Karena banyak masker yang serupa tapi tak sama. Bentuknya bagus tapi efektivitasnya dipertanyakan. Secara umum, kita bagi jenis masker menjadi masker kain, masker berkarbon, masker bedah, masker N95 debu, dan masker N95 medis. Masker kain digunakan untuk melindungi saluran napas kita dari debu dan polusi. Biasanya masker kain ini terdiri dari dua lapis. Lapisan luar untuk mencegah debu dan droplet masuk, sedangkan lapisan dalam mencegah droplet kita keluar dan menulari orang lain. Tapi kain ini memiliki pori yang sangat besar sehingga tidak bisa digunakan untuk memfilter virus yang masuk. Masker berkarbon artinya kombinasi masker dengan karbon. Bisa kombinasi dari masker kain, masker bedah, ataupun masker debu dengan karbon. Karbon ini fungsinya untuk mengikat zat polutan supaya tidak terhirup oleh kita dan mencegah kita mencium bau menyengat di lingkungan. Biasanya masker ini digunakan untuk lingkungan industri. Dan sayangnya karbon ini tidak bisa mengikat virus. Jadi sama aja kalau masker karbon dikombinasikan dengan masker kain, tidak akan bisa memfilter virus yang masuk. Selanjutnya, masker bedah yang banyak digunakan untuk kepentingan medis. Dia mempunyai 3 lapis yang terdiri dari bahan spunbond, meltblown, spunbond. Bahan spunbond ini fungsinya mirip dengan 2 lapisan pada masker kain. Tapi bahan meltblown di tengah ini yang berguna memfilter bakteri dan virus karena dia adalah serat tipis dengan pori yang kecil. Kira-kira bisa memfilter partikel hingga ukuran 5 mikron. Tapi masker ini punya kekurangan karena udara dari luar masih bisa masuk dari samping masker karena masker ini tidak menutup wajah dengan sempurna. Nah, kebocoran udara ini masih memungkinkan berbagai virus untuk masuk melalui samping. Lagi pula sesungguhnya ukuran virus corona jauh lebih kecil daripada pori-pori pada masker ini. Perlindungan yang lebih optimal dilakukan oleh masker N95 karena dia menutup rapat wajah kita sehingga udara dari luar itu sulit menembus masker ini. Tapi konsekuensinya kita jadi lebih sulit untuk bernafas. Masker ini punya beberapa tipe, yaitu untuk keperluan medis dan non-medis. Untuk keperluan non-medis misalnya masker debu yang sering digolongkan dalam P1. P1 bisa memfilter partikel udara hingga ukuran 1 mikron seperti debu kayu. Makanya masker ini banyak dipakai untuk pekerja pabrik. Sedangkan masker N95 medis digolongkan dalam P2 dan P3 yang dinilai memberikan proteksi lebih. Dikatakan bahwa golongan P1 ini bisa memfilter 80% partikel udara, P2 bisa memfilter 95% dan P3 99%. N95 sendiri artinya bisa memfilter 95% partikel berukuran hingga 0,3 mikron, di mana virus corona berukuran 0,1 sampai 1 mikron. Jadi ya masih bisa kena corona walaupun sudah memakai masker ini dengan benar. Kode N pada N95 singkatan dari non-resisten, artinya tidak tahan minyak karena ada masker jenis R95 dan P95, di mana R ini artinya resisten, kebal, dan P singkatan dari proof yang artinya anti minyak.
Jenis R dan P ini biasanya digunakan untuk menyaring gas beracun yang berminyak seperti pestisida. Karena virus ini menularnya lewat droplet dan droplet itu adalah air, jadi kode N aja udah cukup. Selain itu ada juga masker N99 yang bisa memfilter 99% partikel udara dan N100 yang bisa memfilter 99,7% partikel udara. Intinya tidak ada yang bisa melindungi kita 100% atau menjamin kita tidak terkena corona walaupun kita sudah memakai alat pelindung diri yang lengkap dengan cara yang benar. Jadi intinya kembali lagi kita harus menerapkan pola hidup sehat dan menjaga daya tahan tubuh kita sehingga kita bisa melawan virus-virus yang masuk, yang lolos dari pori-pori masker itu. Jangan lupa kita harus tahu bagaimana cara memakai masker yang benar, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kita memakai masker, dan bagaimana cara melepas serta membuang masker dengan benar supaya tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain ataupun menulari diri kita sendiri. Sekian video dari aku, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, dan berbagi pendapatlah dengan cara DM aku di